kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, nan kecil benamu gedang begelas kecil tak kami sebut namo gedang tak kami pula panggil selajo satu persatu yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkalimpahan rahmatnya kita masih dikaruniai berbadan sehat, berumur panjang, sehingga kita dapat berkumpul memperingati 1 Muharram tahun baru Islam, selanjutnya sekaligus mensucikan benda pusaka peninggalan daripada orang tua kita atau dikenal dengan orang tua keramat, sinum dan sanggam, itulah peninggalannya. Jadi untuk itu selanjutnya salawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan ke arwah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak berpanjang kata mukadimah. Baiklah, saya dengan bismillah kami mulaikan mengeluarkan sejarah asal usul dari nenek moyang kita yang terutama bernama Sinum. Perlu kita ketahui bahwasanya orang tua keramat yang ada di dusun Tanjung Niko itu ada 2. Yang pertama namanya Sinum yang bertempat tinggal di dusun Sungai Pua atau dikenal dengan dusun Tuo yang seberang itu. Kemudian yang di dusun Kitoko itu namanya Sanggam. Kedua laki istrinya. Kemudian menurut sejarah yang turun-temurun daripada orang tua kita terdahulu bahwa dari Mataram, di kerajaan Mataram ya, yaitu di daerah Pulau Jawa. Kemudian nenek moyang kita ada 2 beradik yang datang dari Mataram itu, yaitu yang tentunya Sinum. Menurut sejarah Sinum mengikuti Batang Tebo, kemudian adiknya terturut pada Batang Temesi. Tapi walau alam kita tidak tentu yang itu sejarah yang dulu. Kemudian selanjutnya sekitar abad ke-13 nenek moyang kita terus turun ke daerah Jambi kok. Turun ke daerah Jambi. Setelah tiba di Jambi, nenek moyang kita terus menelusuri sungai-sungai yang akan rintisnya. Tujuannya ialah untuk mencari tempat tinggal yang sejuk. Di dalam perjalanan, nenek moyang kita tidak membawa apa-apa terkecuali 3 buah pusakonya. Mana pusako yang 3 buah? Yaitu yang pertama pedang lidi. Kemudian pedang lidi itu ada gelarnya. Apa gelarnya? Pedang lidinya digelar besi baik 9 giri, ranting besi 9 diso. Kenyataannya tabujo lalu terlintang patah. Artinya kalau ke air menjadi sampan, ke darat menjadi baris, melayang menjadi titin, berjalan menjadi tongkat. Maka dengan ini timbulnya asal kata kalau hilang di air carilah riaknya. Kalau hilang di darat, tukaplah jejaknya. Sebagai pedoman, inilah yang dikata jejak yang tertukik lagi bertali dan terentang. Tidak pandai lapu. Ke air sama berikan, ke darat sama berkayu. Tidak terhalang dan tidak terhambat. Artinya, mudik kecimpung kaki, ilai kecimpung tangan. Pedang lidi. Kok keris peninggalannya? Kerisnya itu digelar dengan besi baik, besi keluli, besi tuang kerisani. Khasiatnya ke air menjadi buaya, ke darat menjadi harimau. Kata sepatah tidak berubah, langkah setapak berbantang mundur.
inilah timbulnya asal kata lantak yang tiada goyah, titin yang tiada gali, cermin yang tiada kabur. Maka itulah timbulnya asal kata kalau patah lidah berutang, patah keris mati. Kemudian yang ketiga, burung ketitir putih. Jadi untuk pembuktian burung ketitir putih itu walau-alam, karena burung itu mungkinnya bernyawa, mungkinlah mati atau masuk ke alam gaib. Begitu juga burung ketitir putih, digelarnya bintang pedoman untuk mencari tempat tinggal yang baik, lagi sejuk atau dingin, dan menentu kawan atau lawan. Dan sifat burung itu yaitu beringgir di ujung tunjuk, makan menyusup ke telapak tangan. Kalau terbang yang memumpung, hinggap dia mencekal. Inilah gunanya burung ketitir putih, untuk mencari pijak, menukar jejak. Dengan sebab inilah timbulnya asal kata jajah tunggal. Artinya ke air sama berikan, ke darat sama diperkayu, tidak terhambat dan tidak terhalang. Dengan adanya khasiat 3 buah pusaka itu, maka nenek moyang kita terus berjalan menelusuri sungai yang masih sawut oleh hutan rimba. Dan sungai itu di waktu itu masih tipis, masih sawut hutan rimba dengan kesaktian pedang lidi itu tadi. Ia dapat juga melalui rintangan bermacam-macam kegiatan pada waktu itu. Kemudian nenek moyang kita berangkat dari Jambi menuju Sungai Pua Penapalan, tanah nan terpenggal ketejunan Tanjung Burula. Itu nama dusun kita dulu. Dalam sejarah yang kami terima dan kami berdapat, yaitu beliau berjalan menelusuri Sungai Batanghari. Waktu itu sungai itu masih sarut oleh hutan rimba. Berkat yakin serta sabar beliau terus berusaha dengan alat-alat yang ada padanya, seperti pedang lidi digunanya untuk merintis sungai itu. Dan beliau bekerja dari pagi sampai petang hari. Itulah asal kata Batanghari. Kemudian lama-kelama dalam perjalanan menelusuri sungai Petanghari, ia bertemu pula dengan muara sungai yang penuh dengan tumbuhan batang tubuh. Untuk mengetahui pedoman dan arah tujuannya, maka dilepehnya burung ketitir putihnya tadi, dan hinggap di muara sungai serta mencarak-carak bunyinya, seakan-akan mengajak menyusuri sungai itu ke hulu. Karena orang tua kita mengerti akan pedoman yang diberitahu oleh burung ketitir putih miliknya itu, maka dirintihnya sungai yang penuh tumbuhan tubuh itu lalu ke hulu dengan pedang lidi miliknya. Itulah asal kata Batang Kebo Saampito. Kemudian dalam perjalanannya merintis sungai yang penuh dengan tumbuhan tubuh ini, nenek moyang kita bertemu pula dengan muara sungai yang banyak batang kayu bunga. Itulah asal kata muara bunga saat ini. Untuk mengetahui pedoman dan arah tujuan, maka dilepehnya burung ketitir putihnya tu. Namun burung ketitir putih miliknya tu terus terbang serta mencarak-carak bunyinya sambil menelusuri sungai Batang Tubuh Tukawulu. Karena nenek moyang kita mengerti dengan pedoman yang diberitahu oleh burung ketitir putih miliknya, maka nenek moyang kita ini terus melanjutkan perjalanannya, merintis sungai yang penuh tumbuhan tubuh itu sampai ke hulu dengan pedang lidi milik Allah. Tidak lama kemudian nenek moyang kita merintis sungai Batang Tubuh. Kemudian nenek moyang kita itu bertemu pula dengan Sungai Pua, bukit tanah nan terpenggal ketejunan Tanjung Burula. Itu sungai Dusun Tua. Maka itulah asal katanya tanah nan terpenggal, karena kiri kanannya ada bukit, yaitu bukit Lubuk Ujung Bukit dan Bukit Ketuk, Depit Bukit itu. Setelah tiba di situ,
burung ketitir putih dilepaskannya. Setelah dilepasnya, burung ketitir putih itu terus mandi serta menggira-girai sayapnya sambil mencari burungnya itu, yaitu menyuruh naik bukit tanah nan terpenggal. Itu naik ke apa namanya? Ke tempat kubuhnya tuh. Itu namanya bukit tanah nan terpenggal. Seraya berkata, wahai Sultan Sinum, naiklah ke atas bukit ini. Disinilah tempat yang baik dan disinilah tanah yang sejuk lagi aman untuk bertempat tinggal. Lihat oleh kamu kiri kanannya ada bukit dan inilah timbulnya asal kata tanah sepenggal saat ini. Serta timbul pula asal kata berlingkup ujung dengan pangkal bertemu pasiban tanah nan terpenggal. Kemudian daripada itu nenek moyang Kitoko terus membuat rumah di tempat itu di sungai Dusutuo. Lama kelamaan beliau bekerja tebang-tebeh hingga sampai ke Sungai Ruyung. Bertemu pula dengan kayu sialang. Kayu itu dilantaknya dengan besi. Itu namanya sialang belantak besi. Setelah sudah tebang-tebeh, maka nenek moyang kita mengatur siring dengan tepi dan menyusun adat dengan undang. Kalau ke ulu berkubangan, kalau ke muara berkelepasan, kalau rantau nan berpulau, kalau teluk nan beliku. Artinya kalau berkerimbo berpemareh, kalau bersesat berjegami. Banjar benahudo artinya kalau duduk sama rendah, kalau tegak sama tinggi. Kemudian daripada itu timbul pula asal kata kain sekayu 8 kabung. Kain sekabung 4 asto, bereh segantang 4 cupak, kelapa setali 2 buah. Setelah beliau mengatur ico dengan pakai, beliau kembali ke kampung halaman, yaitu kembali ke Mataram, menjemput anak istrinya. Istrinya yang bernama Sri Handayani, itu bini daripada Sinum tadi. Dan anaknya bernama Sri Multi, itu anak gadisnya. Serta membawa alat pusaka